Perkenalkan, nama saya Maria Trisilda Salu dengan NPM 33200063. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang diberikan oleh Ibu mengenai film Colenterata atau Cnidaria. Baik, sesuai dengan materi yang diberikan oleh Ibu, di sana menjelaskan tentang morfologi, anatomi, reproduksi, dan daur hidup dari Colenterata, yang termasuk dalam film Cnidaria, yaitu ada ubur-ubur, ada terumbu karang hidrois, dan anemone laut. Bentuknya itu mempunyai bentuk tubuh yang simetris, radial atau biradial, sepanjang sumbu oral aboral. Di situ juga terbagi atas dua macam, yaitu polip dan medusa. Polip itu mempunyai bentuk silinder dengan bagian mulut yang mengandung tentakel menghadap ke atas dan ujung lainnya melekat pada substrat. Lapisan mucellanya itu tipis. Sedangkan kalau medusa itu dia berbentuk seperti lonceng atau payung dengan bagian yang cekung menghadap ke atas dan mulut terletak di tengah-tengah bagian, cembung yang menghadap ke bawah dengan mesoglea yang tebal. Tubuh terbentuk atau terdapat 3 lapisan, lapisan sel, yaitu lapisan epidermis itu terdapat pada bagian luar, lapisan gastrodermis itu terdapat di bagian dalam, dan di antara kedua lapisan tersebut terdapat mesoglea. Nematosis terdapat pada salah satu atau kedua lapisan tersebut. Lapisan epidermis terdiri atas sel epitel otot, sel interstisial, sel cnidosit, sel kelenjar lendir, dan sel saraf indera. Pada sel cnidosit terdapat nematosit. Selain nematosit terdapat pula spitosit dan ticosit. Nematosit pada Coelenterata air tawar ada 4 macam, yaitu 1. Ada penggulung atau volvent, yang kedua penusuk atau penetrant, yang ketiga 2 macam perekat atau glutinat, yaitu yang pertama striolina glutinat dan yang kedua striopline glutinat. Gastrodermis terdiri atas beberapa macam sel, yaitu yang pertama sel otot pencerna yang berflagela, dan yang kedua sel kelenjar enzim, dan yang ketiga itu sel kelenjar lendir. Selanjutnya masuk pergerakan. Poli mempunyai pergerakan terbatas, yaitu merayap atau meliuk-liuk. Sedangkan medusa dia mempunyai pergerakan yang luas. Berikutnya yaitu makanan dan cara makan. Coelenterata itu bersifat karnivora. Cara makannya, makanan masuk ke dalam mulut dengan bantuan tentakel dan proses pencernaan dibantu oleh sel otot pencernaan atau pseudopodia. Selanjutnya pernapasan dan ekskresi. Di sini pernapasan, pertukaran gas dan pengeluaran zat sisa metabolisme itu melalui proses difusi. Selanjutnya yaitu reproduksi. Reproduksi yaitu Coelenterata berkembang biak secara seksual dan aseksual. Dengan cara aseksual yaitu terjadi pada stadium polip melalui pertunasan dan pembelahan, sedangkan seksual terjadi pada stadium medusa. Selanjutnya yaitu Coelenterata dibagi atas 4 kelas,
yaitu kelas yang pertama, hydrozoa. Polip soliter atau koloni ukuran pada kelas hydrozoa itu ukurannya kecil, tidak menyolok. Daur hidup polip medusa atau keduanya umumnya itu memiliki filum. Yang kedua, kelas Scyphozoa. Pada kelas Scyphozoa dalam daur hidupnya, bentuk polip selalu kecil dan medusa berdiameter 2-40 cm atau lebih. Yang ketiga itu kelas Cibozoa. Dalam kelas Cibozoa, medusa berbentuk persegi dengan 4 sisi datar, memiliki filum. Dan yang keempat yaitu kelas Anthozoa. Di situ selalu dalam bentuk polip dan soliter atau berkoloni. Yang berikutnya lagi ada kelas Hydrozoa. Pada kelas Hydrozoa ini ukurannya itu kecil dan tidak menyolok. Dalam daur hidup hydrozoa ada yang berbentuk polip medusa dan atau kedua-duanya. Selanjutnya, hidup soliter atau berkoloni. Hidup soliter yaitu kuncup yang sudah lengkap akan lepas dari induknya dan hidup sebagai individu baru. Sedangkan koloni, kuncup tetap melekat pada induknya, kemudian membentuk kuncup baru hingga akhirnya tiap polip berhubungan satu sama lain. Selanjutnya yaitu polip pemangsa. Pada polip pemangsa mempunyai mulut dan tentakel untuk menangkap dan mencerna makanan. Selanjutnya polireproduksi. Pada polireproduksi itu terdapat dua cara juga, yaitu secara aseksual dengan pertunasan menghasilkan medusa. Polip ini selanjutnya yaitu polip pemangsa. Pada polip pemangsa itu mempunyai mulut dan tentakel untuk menangkap dan mencerna makanan. Selanjutnya itu polireproduksi. Pada polireproduksi itu secara aseksual dengan pertunasan dan menghasilkan medusa. Polip ini tumbuh dari hydroculus dan hydrohiza atau gaustrozoid. Selanjutnya yaitu medusa hydrozoa umumnya kecil, berdiameter 0,5 sampai 6,0. Biasanya tepi lonceng melekat ke dalam disebut velum. Tentakel dilengkapi dengan nematocyte yang terletak di tepi lonceng. Mulut terletak pada ujung manubrium di tengah sumbrella. Susunan saraf medusa lebih baik daripada polip, tetapi lonceng selain berisi sel indera juga mengandung dua macam alat indera sejati, yaitu ada yang pertama acelus sebagai fotoreseptor, yang kedua statichit sebagai alat keseimbangan dan biasanya terletak di antara tentakel. Beberapa medusa bersifat fototaktis negatif dan berfototaktif positif, dan ada pula yang tidak mempunyai fototaktis. Reproduksinya itu juga seksual dan aseksual, yaitu aseksual pada polip dan seksual pada medusa. Dan tidak semua jenis koloni hydrozoid hidup menempel pada substrat, tetapi ada juga yang hidup bebas, yaitu Physalia dan Velella. Koloni Velella terdiri atas sebuah gaustrozoid, gonozoid, dan dolizoid. Koloni Physalia terdiri atas gaustrozoid dan di dalamnya terdapat tentakel yang dipenuhi oleh nematozoosid. Sekian dan terima kasih.